Baik, saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Apa sih itu mediasi? Mediasi merupakan penyelesaian sebuah sengketa melalui mufakat atau perundingan yang dimana dalam penyelesaian ini dibantu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini bersifat netral dan biasanya disebut dengan mediator. Di sini mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan atau memutuskan dari permasalahan tersebut, tetapi hanya memfasilitasi para pihak-pihak ini untuk menyelesaikan perkaranya secara sukarela dan juga damai. Nah, dari mediasi ini atau proses mediasi ini bersifat rahasia, sederhana, efisien, dan juga mengutamakan mencari keputusan bersama tanpa adanya sebuah paksaan, sehingga nantinya keputusan ini akan diterima oleh semua pihak dan juga akan memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila sudah disepakati. Lalu di sini akan menjelaskan mengenai tujuan dari mediasi, di mana mediasi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama yaitu untuk memfasilitasi para pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk menemukan titik kesepakatan secara adil. Lalu yang kedua untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, efisien, dan juga damai tanpa harus melalui pengadilan. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi permusuhan, menjernihkan kesalahpahaman, lalu mengungkapkan kepentingan dan juga kekhawatiran masing-masing dari pihak-pihak yang sedang bersengketa, lalu ada serta menemukan dan menggabungkan bidang-bidang kesepakatan yang dirancang sendiri oleh para pihak-pihak yang sedang menyelesaikan sebuah sengketa. Selanjutnya yaitu dasar hukum mediasi di pengadilan. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini jadi dasar utama tentang bagaimana proses mediasi dilakukan dalam perkara perdata. Di dalamnya diatur berbagai hal penting, mulai dari tujuan dan ruang lingkup mediasi, kewajiban hakim untuk menawarkan mediasi di awal sidang, sampai mekanisme pelaksanaannya. Perma ini juga menjelaskan bahwa proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari sejak perintah mediasi, dan dapat diperpanjang bila ada alasan yang kuat. Selain itu, pemilihan mediator juga diatur dengan jelas, bisa dipilih oleh para pihak sendiri atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim kalau para pihak tidak sepakat. Hasil dari mediasi yang berhasil nanti yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang disahkan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tujuan utama dari perma ini adalah untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pihak-pihak dalam mediasi yang pertama ada mediator, pihak netral dan independen yang berperan memfasilitasi proses mediasi antara para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memihak siapapun dan tidak memiliki kepentingan terhadap hasil mediasi. Tugas utamanya adalah membantu komunikasi, mengarahkan dialog secara konstruktif, dan mendorong tercapainya kesepakatan bersama tanpa memaksakan solusi. Mediator juga bertanggung jawab menjaga agar proses mediasi berjalan tertib, rahasia, dan berlandas itikat baik. Yang kedua, ada para pihak yang bersengketa, merupakan individu, kelompok, organisasi, atau lembaga yang terlibat dalam konflik atau perselisihan dan sepakat untuk menyelesaikan melalui mediasi. Para pihak ini memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kepentingan, dan keinginan mereka secara langsung dalam proses mediasi. Mereka juga berkewajiban berpartisipasi secara aktif dan terbuka, serta menunjukkan itikat baik untuk mencari penyelesaian damai yang dapat diterima bersama. Yang ketiga, ada kuasa hukum atau pendamping bila ada, adalah penasihat atau perwakilan hukum yang dapat mendampingi salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam proses mediasi. Kuasa hukum membantu menjelaskan aspek hukum dari permasalahan, memastikan hak dan kepentingan klien terlindungi, serta memberikan saran mengenai alternatif penyelesaian yang adil dan sesuai hukum. Namun, dalam mediasi, peran kuasa hukum bersifat pendukung, bukan dominan, karena tujuan utama tetap terletak pada kesepakatan para pihak sendiri. Yang keempat, ada saksi atau ahli, yaitu opsional. Pihak yang dapat dihadirkan apabila diperlukan untuk memberikan keterangan tambahan, klarifikasi, atau penjelasan teknis yang berkaitan dengan pokok sengketa. Misal, seorang ahli ekonomi, psikolog, atau ahli hukum dapat diundang untuk memberikan pandangan profesional.
Kehadiran saksi atau ahli bertujuan untuk membantu para pihak dan mediator memahami fakta atau aspek tertentu secara lebih objektif. Yang selanjutnya ada tahapan proses mediasi di pengadilan dan juga hasil dari mediasi. Tahapan mediasi di pengadilan ada 6. Yang pertama, pihak pelapor mendaftarkan kasusnya ke pengadilan negeri dan juga harus melampirkan persyaratan yang dibutuhkan. Yang kedua, penunjukan mediator oleh hakim pemeriksa perkara, di mana mediator dapat berasal dari pengadilan ataupun dari luar pengadilan yang sudah disetujui oleh para pihak. Yang ketiga, ada pertemuan awal antara mediator dan juga para pihak, di mana mediator berhak bertemu secara terpisah dengan para pihak yang bersengketa untuk mengumpulkan informasi awal. Yang keempat, pertemuan mediasi diskusi untuk mencapai kesepakatan. Di sini para pihak akan dikumpulkan menjadi satu di salah satu ruangan. Baik penggugat ataupun tergugat harus hadir secara langsung, tidak boleh diwakilkan. Selanjutnya, masing-masing pihak akan menyampaikan pendapat, argumen, sanggahan, hingga pertanyaan ke pihak lawan. Proses ini juga mediator akan memandu untuk mencari alternatif pengembangan masalahnya. Yang kelima, ada pembuatan kesepakatan perdamaian jika tercapai. Apabila para pihak merasa puas dengan hasil yang didiskusikan atau dimediasikan, maka selanjutnya mereka akan menandatangani perjanjian bersama. Namun, apabila mediasi tidak berhasil atau tidak disetujui oleh kedua belah pihak, maka mediasi pun berakhir. Para pihak akan mengundurkan diri dari proses tersebut dan konflik dapat dilanjutkan ke ranah hukum melalui proses selanjutnya. Yang keenam, ada pelaporan hasil mediasi ke hakim pemeriksa. Jika berhasil, para pihak membawa hasil kesepakatan dapat berupa akta perdamaian untuk meminta hakim menguatkannya dalam putusan. Jikalau mediasi gagal, mediator wajib melaporkan kegagalan tersebut secara tertulis kepada hakim pemeriksa dan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Selanjutnya ada hasil dari mediasi, itu ada 2, ada berhasil dan juga gagal. Jika berhasil, akan dibuat akta perdamaian dan memiliki kekuatan hukum tetap. Yang pertama, para pihak akan membuat kesepakatan tertulis yang berisi penyelesaian sengketa. Yang kedua, kesepakatan tersebut harus ditandatangani oleh para pihak dan juga mediator. Yang ketiga, kesepakatan ini dapat dimintakan pengukuhan oleh hakim agar kekuatan hukum tetap, sama seperti putusan di pengadilan. Selanjutnya itu ada gagal, di mana pemeriksa perkara dilanjutkan seperti biasanya. Yang pertama, jika mediasi tidak berhasil, mediator akan menyampaikan kegagalan tersebut kepada pengadilan. Yang kedua, sengketa akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara di pengadilan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Yang ketiga, konsekuensi kegagalan itu bisa berat jika disebabkan ketidakhadiran salah satu pihak tanpa alasan yang sah, yang dapat mengakibatkan gugatan diputus verstek tanpa kehadiran tergugat, atau gugatan dinyatakan gugur jika yang tidak hadir adalah penggugat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran hakim mediator dan juga keuntungan mediasi. Yang pertama, peran hakim mediator. Peran hakim mediator merupakan suatu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memaksa dalam suatu perkara tersebut. Selanjutnya, mediator juga dapat membantu para pihak untuk mencarikan solusi dari sengketa agar diterima kedua belah pihak tanpa adanya kesalahpahaman. Selanjutnya, dalam hal ini mediator juga mempermudah pertukaran informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa tanpa persoalan emosi. Yang selanjutnya, dengan begitu mediator dapat menentukan alasan agar terciptanya sepakat antara kedua belah pihak.
Menurut pasal 14 Perma nomor 1 tahun 2006 sudah dijelaskan terkait dengan tugas mediator tersebut. Mediator bertugas dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, penunjukan hakim mediator dilakukan oleh penetapan majelis hakim. Yang kedua, para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu oleh petugas yang telah ditentukan. Yang ketiga, proses dalam mediasi ditentukan oleh hakim mediator bersangkutan sampai batas waktu paling lama 40 hari atau batas waktu tambahan yakni 14 hari kerja. Yang keempat, apabila mediasi gagal, hakim mediator menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim majelis yang memeriksa perkara dan para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan proses persidangan lanjut sebagaimana seperti biasanya. Yang kelima, apabila mediasi sepakat, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua pihak tersebut. Selanjutnya ada keuntungan mediasi. Di sini yang pertama adalah mengurangi beban penyelesaian perkara di pengadilan. Yang kedua, kedua belah pihak tidak ada yang merasa dikalahkan dan menjadi mitra karena adanya kesepakatan tersebut. Yang ketiga, penyelesaian melalui mediasi berakhir dengan perdamaian, menyelesaikan sengketa kedua belah pihak dengan tuntas tanpa adanya pengadilan. Yang keempat, hasil mediasi berupa perdamaian yang diminta vonis van dading, yakni di mana memiliki kekuatan eksteritorial seperti layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang kelima, cepat dan murah. Mediasi umumnya membutuhkan waktu yang singkat, mungkin penyelesaian sengketa lebih cepat daripada melalui investigasi dan juga lebih murah pada pengeluaran pembiayaannya. Yang keenam, pelestarian hubungan dapat melenggangkan hubungan karena tidak adanya rasa kekalahan dan dianggap penyelesaian secara damai. Pengertian dan tujuan perdamaian. Perdamaian adalah suatu keadaan di mana tidak terdapat konflik, kekerasan, permusuhan, atau peperangan antara individu, kelompok, atau negara, serta adanya keharmonisan, rasa aman, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Perdamaian tidak hanya berarti tidak adanya perang atau negatif peace, tetapi juga mencakup terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan rasa saling menghormati atau positive peace. Aristoteles berpendapat bahwa perdamaian adalah tujuan tertinggi dari negara dan masyarakat yang diatur berdasarkan hukum dan keadilan. Ia melihat perdamaian sebagai hasil dari keteraturan dan moralitas yang baik dalam pemerintahan. Immanuel Kant berpendapat perdamaian merupakan keadilan di mana hukum internasional ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan universal sehingga semua negara hidup berdampingan tanpa ancaman perang. Dalam karyanya Perpetual Peace, Kant menjelaskan bahwa perdamaian abadi dapat dicapai melalui kebebasan hukum dan pemerintahan yang rasional. Dalam hukum perdata, perdamaian berarti suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan secara damai, baik yang sudah terjadi maupun yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Diatur dalam pasal 1851 KUH PER dan pasal 130 HIR. Tujuan dari perdamaian adalah 1. Menciptakan keamanan dan ketertiban, 2. Menegakkan keadilan sosial, 3. Meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan, 4. Mempererat hubungan antara individu dan antar bangsa, 5. Menghindari kerusakan dan kehancuran, 6. Menumbuhkan nilai kemanusiaan dan toleransi, 7. Stabilitas politik dan sosial. Selanjutnya, dasar hukum perdamaian. Perdamaian diatur dalam dua dasar hukum utama, yaitu pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG dan pasal 1851 sampai 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertama, pasal 130 HIR dan 154 RBG mengatur bahwa hakim wajib mengusahakan perdamaian pada awal persidangan. Kalau para pihak berhasil damai, maka dibuatkan akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan. Namun, kalau perdamaian tidak tercapai, perkara akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan biasa. Sementara itu, pasal 1851 sampai 1864 KUH Perdata membahas perdamaian atau dading sebagai salah satu bentuk perjanjian. Artinya, perdamaian dianggap sebagai kontrak yang mengikat para pihak untuk mengakhiri atau menyesuaikan hak dan kewajiban yang sebelumnya disengketakan. Perdamaian ini sah selama memenuhi
selama memenuhi syarat-syarat perjanjian pada umumnya dan agar memiliki kekuatan eksekutorial, biasanya harus disahkan oleh pengadilan atau dibuat dalam akta otentik. Jadi, kalau disimpulkan, HIR dan RBG mengatur perdamaian dari sisi prosedural di pengadilan, sedangkan KUH Perdata mengatur dari sisi substansi hukumnya sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum. Nah, di bagian ini membahas tentang bentuk-bentuk perdamaian dalam pengadilan. Secara umum, perdamaian itu terbagi menjadi dua, yaitu perdamaian dalam sidang dan perdamaian di luar sidang. Yang pertama, perdamaian dalam sidang atau biasa disebut akta perdamaian. Ini adalah perdamaian yang terjadi ketika perkara sedang diperiksa di pengadilan. Jadi, selama proses sidang berlangsung, hakim wajib menawarkan perdamaian dahulu kepada para pihak, sesuai dengan pasal 130 HIR dan pasal 150 RBG. Jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka mereka membuat perjanjian tertulis, yang kemudian disahkan oleh hakim menjadi akta perdamaian. Nah, setelah disahkan, akta ini memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya tidak bisa diajukan banding atau kasasi dan bisa langsung dieksekusi seperti putusan pengadilan biasa. Jadi, perkara tersebut otomatis dianggap selesai secara hukum. Lalu yang kedua ada perdamaian di luar sidang. Bentuk ini dilakukan tanpa melalui proses sidang, bisa melalui musyawarah pribadi atau bantuan mediator di luar pengadilan. Berdasarkan pasal 1851 KUH Perdata, perdamaian ini tetap sah sebagai perjanjian perdata untuk mengakhiri sengketa. Bedanya, karena tidak disahkan hakim, maka tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Jadi, kalau salah satu pihak melanggar, maka digugat lagi di pengadilan. Tetapi, kalau kedua belah pihak ingin kesepakatannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan di dalam sidang, mereka bisa mengajukan ke pengadilan untuk disahkan menjadi akta perdamaian. Selanjutnya, adapun akibat hukum dari perdamaian dalam pengadilan. Setiap perdamaian, baik di dalam maupun di luar sidang, mempunyai akibat hukum yang berbeda. Pertama, untuk perdamaian di dalam sidang, akibat hukumnya adalah perkara dinyatakan selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah hakim mengesahkan perdamaian, akta itu langsung bisa dieksekusi kalau salah satu pihak melanggar isi perjanjian. Pihak lainnya hanya perlu meminta pelaksanaan atau eksekusi tanpa perlu menggugat lagi. Selain itu, perkara tersebut tidak bisa diajukan ulang karena berlaku asas ne bis in idem. Artinya perkara yang sama tidak bisa diperiksa dua kali. Akta perdamaian ini juga tidak bisa diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, kecuali kalau memang terbukti adanya paksaan, penipuan, atau kehilafan sesuai dengan pasal 1850 KUHP Perdata. Sementara itu, untuk perdamaian di luar sidang, akibat hukumnya hanya sebatas perjanjian perdata biasa, seperti yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Artinya, perjanjian ini tetap mengikat para pihak seperti undang-undang, tidak bisa langsung dieksekusi. Kalau salah satu pihak tidak menepati kesepakatan, maka pihak lainnya harus menggugat lagi. Walaupun begitu, surat perdamaian di luar sidang ini tetap bisa dijadikan alat bukti tertulis di pengadilan. Dan kalau para pihak ingin kesepakatan lebih kuat, mereka bisa mengajukan ke pengadilan untuk disahkan sebagai akta perdamaian, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama seperti perdamaian di dalam sidang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan mediasi dan perdamaian. Dimulai dari definisi, mediasi sendiri merupakan proses penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga netral atau mediator untuk memfasilitasi para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memutuskan hasil,
hanya membantu komunikasi saja. Sedangkan perdamaian, kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa biasanya sebagai hasil dari proses mediasi atau negosiasi tanpa campur tangan pihak ketiga. Poin kedua yaitu perbedaannya peran pihak ketiga. Di sini mediasi melibatkan mediator yang memfasilitasi proses negosiasi, sedangkan perdamaian tidak selalu melibatkan pihak ketiga. Dapat terjadi langsung antara para pihak. Yang ketiga yaitu proses di mediasi ini ada proses formal atau semi formal yang diatur untuk membantu menemukan solusi bersama. Sedangkan di perdamaian ini hanya kesepakatan yang dicapai oleh para pihak, bisa setelah atau tanpa proses tertentu. Poin yang keempat yaitu sifat kesepakatan. Di mediasi ini sendiri, kesepakatan yang dihasilkan disebut kesepakatan mediasi yang didokumentasikan dan bisa memiliki kekuatan hukum. Sedangkan di perdamaian, kesepakatan damai yang lebih umum dan bisa saja tidak formal, tetapi jika didaftarkan ke pengadilan menjadi memiliki kekuatan hukum. Setelah itu yang poin terakhir, waktu pelaksanaannya. Waktu mediasi ini biasanya dilakukan di awal atau sebelum proses pengadilan, sedangkan perdamaian bisa terjadi kapan saja, selama sengketa berlangsung atau bahkan setelah keputusan pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator netral yang memfasilitasi kesepakatan secara sukarela dan damai tanpa memutuskan. Tujuannya yaitu untuk mencapai penyelesaian cepat, efektif, murah, dan mengurangi permusuhan. Dasar hukumnya yaitu terdapat pada Perma nomor 1 tahun 2016. Pihak yang terlibat meliputi mediator, para pihak, kuasa hukum, serta saksi atau para ahli. Proses mediasi terdiri dari pendaftaran, penunjukan mediator, pertemuan awal mediasi, lalu pembuatan kesepakatan, dan pelaporan hasil. Jika berhasil, dibuat akta perdamaian yang bisa memiliki kekuatan hukum tetap. Jika gagal, perkara akan dilanjutkan. Mediasi ini mengurangi beban pengadilan, cepat, murah, dan menjaga hubungan pihak bersengketa. Perdamaian di pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial, sementara perdamaian di luar pengadilan hanya perjanjian biasa.